mengembangkan wine coffee. Tapi wine cafe itu ya enak sekali. Jadi kopi difermentasi enak sekali. Terutama yang dari sini enak sekali. Lalu kita juga lada kita lada premium sungguh-sungguh. Nah sekarang kita mengembangkan lada hitam juga, yaitu bukan lada yang busuk diambil dijual, enggak. Jamur ini adalah jamur antagonis untuk fusarium, hamatoma, terong, pepaya, semuanya kena. Nah, caranya membuat gampang sekali. Ini yang sudah jadi jamur ini baru 3 hari sudah jadi. Ya. Jamur yang sudah jadi seperti ini akan kita panen. Ini bukan kontaminasi tadi. Kalau kita lihat yang bawah juga biru semua, lihat itu. Nah lalu kita taburi dengan gula pasir. Ya. Kalau ada yang tanya berapa takarannya, 1:1 berat. Jadi 100 gram jamur trichoderma kasih 100 gram gula. Fungsinya apa ini? Untuk membuat sporanya tidak berterbangan kemana-mana. Lalu karena apa? Spora tidak mau kena air langsung. Tapi dengan dilarutkan dengan gula, dia nanti akan larut dalam air. Ketika disemprotkan. Jadi ini sederhana sekali. Ini adalah produk dari Taman Tani. Lada. Ya. Ada 2 macam lada. Lada putih dan lada hitam. Ini lada hitam. Ya. Pohonnya sama, proses pembuatannya yang berbeda. Lada putih ini adalah lada yang sudah merah, sudah tua, diambil lalu dikupas kulitnya. Kita mengupas dengan cara alami, yaitu direndam air 2 minggu sampai nanti kulitnya itu rontok. Jadi lalu setelah 2 minggu kita gilas, kita iles dulu sampai bersih. Maka ladanya bersih sekali. Ada juga yang memasak, tapi itu kan boros energi, harus mengurangi. Tapi kita pakai yang sederhana, lada direndam 2 minggu diiles. Yang kedua, ini adalah produk lada hitam. Lada hitam ini adalah lada di KPTT, itu adalah lada tua yang belum merah, kita panen. Langsung kita cuci bersih dan dijemur. Setelah dijemur 3 hari, dengan kulitnya itu akan jadi hitam. Dan ini yang khas aromanya. Aromanya luar biasa. Kalau mau lihat ya, aroma lada hitam itu luar biasa. Ya, jadi aroma lada hitam itu luar biasa. Enak sekali toh? Enak sekali. Panas. Dan ini yang disukai ibu-ibu untuk masak dengan lada hitam. Maka selamat datang. Ini lada hitam dari Taman Tani. Lada hitam premium sungguh-sungguh. Ini bukan lada yang gugur jadi lada hitam, bukan. Ini lada yang bagus kita olah menjadi lada hitam. Lada hitam premium guys. Dari Taman Tani. Dari Taman Tani. KPTT Salatiga. Ya. Yang membuat lada putih tadi direndam giles. Jadi alami, semuanya alami. Lalu dijemur. Itu tapi di sana penjemuran yang padahal di sana ini hanya untuk sementara. Kita ke hidroponik sekarang. Ya. Kita langsung dimakan ya. Ini tomat cherry hidroponik.
Ya. Enak guys, enak banget. Ini proses roasting dengan alat sangat sederhana dari kita ya. Jadi ini untuk roasting kopi. Kita mau roasting dalam suhu antara 150 sampai 200. Saat ini sedang merosting wine kopi. Oke, teman-teman, ini adalah yang saya sebut tadi sebagai sustainable agriculture. KPTT ini sungguh-sungguh menghidupi ya, dan yakin pada tradisi living space, keyakinan yang dihidupi bahwa kita harus bertani secara berkelanjutan atau sustainable. Ini contohnya. Jadi sumber energi yang paling luar biasa itu adalah matahari. Matahari ditangkap oleh rumput itu, rumput gajah. Rumput gajah dipotong, diberikan sapi. Besok pagi sudah jadi susu. Ya. Tapi di samping susu ada hasil yang lain, yaitu kotoran sapi. Nah, kotoran sapi ini kita proses untuk biogas. Ini adalah contoh pohon tomat yang diserang fusarium. Oh, yang anu. Ya, ini sebulan yang lalu itu sekokoh ini, pohonnya besar, buahnya banyak sekali. Ini lihat, buahnya banyak sekali ya, banyak sekali. Dalam 2 hari langsung mati. Ini adalah yang namanya layu fusarium. Fusarium. Ya, ini jamur fusarium yang menyerang. Dan petani menderita banyak sekali kerugian karena ini. Ya. Ini tomat yang organik murni, 100% organik, kamu bisa rasakan. Makan aja. Makan lagi. Itu. Enak kali ya ini. Enak ya? Ini adalah sisa dari kotoran sapi yang dari biogas tadi yang sudah diolah dengan baik, lalu bisa karena setelah kering dinaikkan loh, bisa langsung digunakan untuk media tanam. Nah, ini saya juga mencoba, ini contohnya dari campuran kotoran biogas tadi, ini saya tambahkan kokopit, lalu juga sekam bakar. Dan ini saya mencoba menanam melon Korea. Melon itu? Ya, ini melon Korea. Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi on Location, dan kali ini saya masih di Salatiga, tepatnya di KPTT. Minggu lalu kita ngobrol-ngobrol dengan Romo Sunu, kali ini saya akan ngobrol dengan Romo Sugiarto. Kita akan melihat kegiatan apa saja yang ada di KPTT Salatiga ini. Yuk ikuti perjalanan saya. Dulu waktu saya masih frater di Filosofan, beliau ini adalah Romo ministernya. Jadi yang setiap bulan ngasih saya uang saku dan mencoret laporan keuangan saya kalau salah. Dan banyak pengalaman bersama beliau ketika beliau menjadi minister dan saya masih skolastik di Jakarta. Dan kali ini beliau terdampar di sini di KPTT sebagai direktur KPTT, dan saya perkenalkan bersama saya Romo Giarto. Wala Romo. Selamat siang. Wah, kok awet muda ini. Sehat-sehat toh? Sehat. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya Romo. Iya, silakan. Baik Romo, pertanyaan pertama itu KPTT ini bisa ada di Salatiga itu dulu sejarahnya gimana? Awal mulanya
Romo Sono minggu lalu nyinggung-nyinggung soal petani Pancasila. Itu kalau tidak salah tahun-tahun 65 zamannya Monsinyur Sugio dan Romo Dykstra. Apakah Romo tahu sejarah tempat ini? Iya, tahu sedikit. Ya. Romo Dykstra bersama Monsinyur Sugio Pranoto itu kan dulu ketua dan sekretaris Panitia Sosial Mawi. Oh, oke. Dan kebetulan mereka itu juga adalah yang mendirikan yang namanya Petani Pancasila, Kesehatan Pancasila, dan Nelayan Pancasila, ya. Macam-macam. Lalu salah satunya yang mereka prakarsai adalah KPTT ini. KPTT ini didirikan oleh 3 lembaga. Yang pertama itu Panitia Sosial Mawi, lalu yang kedua itu Sanata Dharma, lalu yang ketiga ya Petani Pancasila itu. Okay. Petani Pancasila bertiga. Lalu sejak saat itu yang dikerjakan oleh KPTT ya kursus pertanian, dan pesertanya itu dari seluruh Indonesia, setiap keuskupan kirim ke sini. Okay. Sampai sekarang itu sebetulnya sebelum COVID itu masih berjalan, tetapi setelah COVID ini ada kursus yang klasikal itu dari SPP Ambarawa. Okay. Dari SPP Ambarawa itu baru berjalan setengah bulan atau sekitar 21 hari, lalu persis pada tanggal 21 Maret itu ditarik kembali karena COVID. Jadi COVID. Sebetulnya kursus itu sampai sekarang masih ada. Jalan. Hanya saya sekarang mengambil cara supaya tidak kerumunan terlalu banyak, lalu hanya 3 sampai 5 begitu. Nah, sekarang ini ada 3, dari Mentawai 1, dari Ketapang, Kalimantan 1, dan dari Cilacap 1. Oke. 1 orang. Lalu apa sih cita-citanya KPTT untuk para petani yang kursus di sini nih, atau apa ya, yang orang-orang muda yang kursus di sini? Orang-orang yang datang ke sini diharapkan mereka menjadi semacam provokator di daerahnya untuk bertani dan tahu caranya bagaimana cara bertani dan beternak. Ya. Beternak dan bertani. Mereka menjadi tokoh-tokoh setempat yang membina kelompok-kelompok di tempat mereka, gitu maksudnya. Jadi mereka adalah menjadi leader setelah dikursus di sini dan menjadi pelopor pertanian di tempat masing-masing ya. Tetapi kalau yang dari sekolah-sekolah itu kan persyaratan akademik. Oke. Kalau mereka menjalani kursus di sini 2 bulan, lalu hasilnya itu menentukan apakah dia akan naik kelas atau tidak, gitu. Kalau sini hasilnya baik, kursusnya ya mereka naik kelas, tapi kalau enggak ya. Oke. Lalu kegiatannya apa saja yang ada di sini? Kegiatan itu di sini ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan. Okay. Lalu ada budidaya jamur dan ada budidaya ikan atau perikanan dan seterusnya. Itu bidang-bidangnya. Yang dibuat ya kurang lebih mereka tetap bekerja sebagai petani, bercocok tanam, mengolah tanah, panen dan seterusnya. Ternak juga begitu, memelihara ternak. Ternak ada sapi, ada babi, ada kambing, ada ayam, lalu termasuk ikan, ternak ikan. Ada kelas dan ada praktek. Ada kelas dan ada praktek. Berapa persen? 60% praktek, 40% kelas. Oke, jadi mereka terjun langsung ya? Ya, terjun langsung mereka. Dan Romo menyediakan tempat ini seberapa luas untuk kursus ini? Ya, seluruhnya kurang lebih ya 10 hektar ya. 10 hektar? 10 hektar, tapi 3 tempat. Di area ini yang kita ada ini adalah area 1, kita nyebut area 1. Di bawah sana ada area 2, lalu yang bagian ternak utama babi itu area 3. Di sana ada perkebunan lada dan kopi utamanya. Lalu ada macam-macam tumpang sari, ada buah, ada sayur juga di sana. Luas sekali ya?
cukup Romo itu luas. tuan tanah maksud. Tuan tanah. Dan kaya raya dengan hasil itu, apakah demikian? Sekarang pas banyak hasil ya, ada pepaya, ada tomat, Oke. ada Ya. apokat, macam-macam sekarang. Ya. Sayur macam-macam komoditas juga sedang panen. Ya. Jadi, Baik. Apa nih? Anak-anak zaman sekarang ini kan anak-anak milenial sebetulnya. Pertanyaan saya, apakah masih ada orang yang mau bertani? kalau saya mendengar berbagai macam berita itu sekarang bertani cukup menarik. Oh ya. Ada karyawan bank yang keluar lebih memilih menjadi petani dan seterusnya, itu kan sesuatu yang menandakan bahwa kaum muda mulai tertarik bertani. Pasti tidak bertani seperti tradisional seperti orang-orang tua kita bertani ya. Caranya menjadi lain. Entah itu menjadi memakai cara hidroponik atau aquaponik atau apapun juga istilahnya. Tidak seperti bertani secara tradisional pasti mereka. Di zaman sebenarnya berputar ya, dan sekarang Saya ini kira- kembali orang trennya ingin bertani kembali gitu ya. Ya saya kira karena bagaimanapun juga produksi makanan itu kan vital, Ya. tidak bisa berhenti. Ya. Berarti perubahan apapun juga berubah dengan COVID, tapi bertani tetap Bertani tetap karena ada ketahanan pangan ya. Oke. Oh, persis itu. Baik, lalu di zaman yang berubah ini ada kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh KPTT ini? Saya datang itu kan menerima warisan dari lembaga yang lama ya. Maksudnya tinggal meneruskan apa yang sudah berjalan, dan salah satunya yang saya warisi adalah karyawan SDM-nya. SDM-nya itu kan ada beberapa karyawan tetap yang sudah lama bekerja di sini, dan itu cukup sulit diajak berubah, maju atau mengembangkan berbagai macam cara itu tidak gampang, harus pelan-pelan. Dan mungkin kalau boleh disebut kesulitan adalah karena pada waktu awal sampai dengan saya datang itu sebetulnya ditopang oleh donasi dari donatur ya. Lalu pas saya mulai itu sudah diberhentikan itu donasi. Maka manajemennya harus berubah dari hanya pendidikan, lalu harus disertai dengan produksi. Produksi ya. Harus mencetak duit sendiri kan. Ya, ya. Kalau tidak ada duit. Ya. Itu kesulitan yang mungkin pokok dari. Jadi Memang ada pertanian sustainable gitu ya. ya, Oke. Sekarang ini kan Romo ini tidak sendiri nih, dulu kan sendiri ya, Iya, iya. Sekarang diberi orang-orang ahli biologi, nih, biologi ya. ada Romo Sino, Iya. ada Buder Dieng yang orang-orang biologi. Apakah mereka membantu Romo? Ini sangat membantu. Sekarang posisi mereka itu kan, misalnya Romo Sunu itu ya, Romo Sunu itu kan sekarang menjadi ketua yayasan dari Yayasan Taman Tani. Oke. Dan Yayasan Taman Tani itu karyanya satu-satunya adalah KPTT ini. Oke. Nah, kebetulan dia berminat untuk terlibat dalam pertanian, peternakan. Jadi sangat membantu dia. Oke. Buder Dieng juga ya dengan Buder Dieng juga ada dua sisi. Kalau Romo Sunu itu yang utama adalah pembenahan cara bertani, pembenahan tanah, ya. penelitian dan seterusnya ya, sampai dia mendatangkan mikroskop dari Jogja supaya bisa meneliti macam-macam. Nanti komoditas apapun juga yang dihasilkan di KPTT ini akan dilihat isinya apa itu, mutunya seperti apa gitu. Salah satu. Tapi juga cara bertani yang tidak memakai lahan tanah hamparan, tetapi pakai polybag dengan membuat sendiri mediumnya. Mediumnya dibuat sendiri, dimasukkan dalam polybag, dan di situ kita bertanam. Ya, ya. Tidak lagi mengolah tanah lahan. Oke, ya menarik sekali. No,
karya pertanian ini kan sangat apa ya? Sekarang ini Serikat Yesus sedang gencar-gencarnya dengan UAP, Universal Apostolic Preferences. Saya kira ini menjadi salah satu butir dari UAP, yaitu menjadikan bumi ini sebagai rumah kita bersama. Kira-kira Romo mengembangkan KPTT untuk ke arah sana ini seperti apa? Begini, sebelum COVID itu saya selalu mengadakan pertemuan dengan karyawan pada tanggal 20 setiap bulannya. Lalu dalam pertemuan itu saya sering mengatakan begini, bertani yang baik itu adalah membangun dan meniti jalan ke surga. Karena apa? Karena bertani secara baik itu kan menghasilkan produk yang sehat maksudnya. Jadi menyediakan sarana kehidupan bagi sebanyak mungkin orang, menyehatkan banyak orang begitu. Nah, ini kan bentuk dari ungkapan kasih ya, ungkapan kasih, kepedulian terhadap budaya kehidupan. Jadi kan ada pertanian yang memakai sarana-sarana yang kurang baik dalam arti merusak tanah misalnya, salah satunya dengan pupuk kimia sintetis misalnya. Saya nggak mau sama sekali. Jadi diarahkan pada pertanian maupun peternakan organik murni ke arah sana. Ini kan baik efeknya terhadap tanah maupun terhadap manusia kan positif. Tanahnya menjadi lebih baik, manusianya menjadi sehat, makan hasil pertanian organik itu. Kalau itu diringkaskan ke situ, UAP-nya sangat UAP. Menarik sekali. Terima kasih Romo waktunya. Ini obrolan yang menarik. Saya masih boleh muter-muter kan? Silahkan. Lihat silahkan, dan nanti kita lihat keluasan ini nggak tahu 10 hektar. Saya tutup dulu guys. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol dengan Romo Giarto dari KPTT, dan tadi ada kata-kata yang menarik. Pertanian yang baik itu yang membawa kita ke surga. Jadi pertanian yang membawa pada keselamatan. Nah, seperti apa? Kita akan lihat buktinya dengan jalan-jalan di KPTT ini, bagaimana pertanian itu membawa pada keselamatan. Tapi sebelum itu tetap ada giveaway. Nah, giveaway-nya berupa tumbler botol minum dengan tulisan Motivi, channelnya motivasi. Pemenang yang beruntung ada 3, jadi akan mendapatkan tumbler botol minum Motivi ini. Pertanyaannya adalah, di kota manakah KPTT ini berada? Di kota manakah KPTT ini berada? Anda yang beruntung, 3 orang yang beruntung akan mendapatkan tumbler botol minum Motivi. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan perjalanan dengan Romo Giarto di KPTT ini, dan kita akan melihat apa yang ada di sini, dan kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Guys, itu tadi episode-episode terakhir perjalanan Motivi on Location di KPTT Salatiga. Dan tadi kita sudah ngobrol dengan Romo Sugiarto, juga melihat kegiatan yang ada di KPTT Salatiga ini. Guys, lihat t-shirt saya, bagus kan? Ada bahasa Prancisnya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Dan ini artinya bahkan malam-malam yang paling gelap pun akan berakhir, dan matahari akan segera terbit. Kalau ada ingin punya t-shirt, memakai t-shirt seperti ini, hubungi kami di studio audiovisual Puskat. Dan meskipun malam ini, hari-hari ini kita seperti malam yang gelap karena pandemi, tetap semangat dan tetaplah memakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Tetap semangat ya guys, dan kita berjumpa lagi di episode-episode
selanjutnya.